Raja ini disebut juga dengan julukan Raden Kalagemet. Apa itu Raden Kalagemet dan siapakah beliau sesungguhnya? Lukisan ini mengilustrasikan sosok seorang raja kedua kerajaan Majapahit, yaitu putra mahkota dari Raden Wijaya. Yang ini kisahnya ya agak sedikit ada rasa berkurangnya kebanggaan sebagai penikmat sejarah, tetapi itulah yang terjadi. Benar atau tidaknya kita tidak pernah tahu. Jayanagara merupakan raja kedua kerajaan Majapahit yang berkuasa antara 1309 hingga 1308 Masehi. Jayanagara bergelar Sri Sundara Panjiadewa Diswara setelah naik tahta. Kisah hidup Jayanagara ditulis dalam beberapa catatan seperti kitab Negara Kartagama dan kitab Praraton. Jayanagara adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Ia dilahirkan pada tahun 1294 Masehi. Berdasarkan kitab Negara Kartagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kartanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Jayanagara merupakan raja kedua kerajaan Majapahit yang berkuasa antara tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Jayanagara bergelar Sri Sundara Panjiadewa Diswara. Setelah beliau naik, beliau mendapatkan gelar tersebut. Kisah hidup Jayanagara ditulis dalam beberapa catatan seperti kitab Negara Kartagama dan kitab Praraton. Jayanagara adalah putra dari Raden Wijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit yang pertama. Ia dilahirkan pada tahun 1294 Masehi. Berdasarkan kitab Negara Kartagama, Raden Wijaya ini menikahi 4 putri Kartanegara, yaitu raja terakhir kerajaan Singosari. Jadi pada tahun 1295 Jayanagara diangkat sebagai raja muda di Daha dan selanjutnya dinobatkan sebagai putra mahkota. Hal tersebut karena permaiswari dan Raden Wijaya lainnya tidak melahirkan putra. Jadi Jayanagara masih berusia 15 tahun saat itu. Dia menggantikan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit. Masih sangat muda tentunya. Banyak pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahannya. Selain itu ada beberapa tindakan buruk yang dia lakukan. Salah satunya adalah mengurung adik tirinya yang bernama Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Jadi 2 adik tirinya itu dikurung, entah untuk apa. Ternyata upaya tersebut dia ingin melakukan untuk menikahi keduanya agar tidak perlu khawatir kehilangan tahtanya. Namun niat tersebut ditentang oleh Gayatri tentunya sebagai ibunda Tribuana Tunggadewi.
Selama memerintah, Raja Jayanegara juga kerap merayu istri dari para pejabat istana. Selain itu, banyak yang tidak menyukai Raja Jayanegara karena ia bukan putra yang lahir dari permaisuri atau keturunan langsung dari Raja Kertanegara. Seperti yang telah diketahui, ibunya hanya seorang selir dan berdarah Melayu. Pada masa pemerintahan Jayanegara antara 1309 sampai 1328 Masehi, banyak terjadi pemberontakan yang merupakan kelanjutan dari pemberontakan sejumlah sahabat ayahnya. Menurut catatan para raton, pemerintahan Jayanegara diwarnai banyak banget pemberontakan. Hal ini disebabkan karena Jayanegara adalah raja yang berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanegara murni. Nah, pemberontakan pertama terjadi ketika Jayanegara naik tahta. Jadi pada saat Jayanegara menjadi raja, itu memang banyak sekali akhirnya pemberontakan terjadi karena mungkin ada kesalahpahaman atau mungkin karena kecemburuan perebutan tahta. Pemberontakan pertama itu yang dilakukan oleh Ranggalawe yang sepertinya kecewa dengan tahta yang diberikan. Ranggalawe itu hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah Tuban, sedangkan yang diangkat menjadi patih di istana adalah Patih Nambi pada saat itu. Tetapi akhirnya Ranggalawe dihancurkan oleh atau dibunuh oleh Kepu Anabrang di satu pertempuran di Sungai Tambak Brantas. Lalu yang kedua ada pemberontakan Lembu Sora. Lembu Sora ini memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang mana sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanegara. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin pada saat itu menjadi semacam pengkhianatan. Kemudian ada pemberontakan Nambi. Pemberontakan Nambi juga dianggap akan menjadi raja. Meskipun Nambi sudah diberikan kedudukan yang tinggi sebagai patih di istana, akan tetapi sepertinya penasaran ingin mendapat kedudukan tahta yang lebih tinggi. Lalu kemudian ada pemberontakan Kuti atau biasa dikenal dengan pemberontakan Rakuti. Rakuti juga berhasil menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanegara terpaksa meninggalkan istana. Oleh para pasukan Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang dirahasiakan, yaitu di desa Badandar. Sungguh luar biasa perjalanan sang mahkota Raja Jayanegara. Akan tetapi yang lebih menjadi kontroversi yaitu kematian Jayanegara ini. Konon pada tahun 1328 Masehi, 9 tahun setelah pemberontakan Rakuti, Jayanegara itu mati di tangan Ratanca. Cerita pembunuhan itu bermula di tahun 1328 saat Ratanca yang seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita oleh Jayanegara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya ini, akhirnya Ratanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Nah, kenapa Ratanca ini menikam
Sang Raja Jayanegara. Gajah Mada melihat peristiwa itu dan Gajah Mada akhirnya berganti menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu ya masih simpang siur apakah itu hoax atau memang kejadian realnya seperti itu. Karena memang ada beberapa versi sejarah tentang siapa pembunuh dan apa motifnya. Akhirnya Jayanegara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit akhirnya diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sebagai satu-satunya istri Raja Wijaya, istri Raden Wijaya yang masih hidup. Namun karena Gayatri lebih memilih menjadi seorang biksuni, akhirnya kekuasaan Majapahit jatuh pada putri sulungnya, yaitu Dyah Kitarja yang bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Itu tadi sedikit kisah tentang perjalanan raja kedua Majapahit, yaitu Jayanegara atau biasa dikenal dengan Raden Kalagemet. Tentunya kita hanya bisa mengenang lewat sejarah, peninggalan-peninggalan, serta catatan-catatan yang masih bisa kita pelajari untuk mengambil hikmahnya. Lalu, seperti apakah lukisan yang berikutnya, yaitu Raja Majapahit ketiga. Nah, ini sosok perempuan cantik, perempuan yang berkarisma. Ikuti terus, dan jangan lupa yang belum subscribe, and like, comment, dan share tentunya. Biar nggak ketinggalan video-video tentang sejarah Majapahit berikutnya. Wassalamualaikum.